Cerita rakyat Jawa Barat, Sangkuriang, legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Sangkuriang adalah legenda yang sangat populer yang berasal dari Jawa Barat. Legenda ini mengisahkan awal mula terciptanya Gunung Tangkuban Perahu, yang saat ini menjadi salah satu objek wisata yang populer di Bandung. Cerita rakyat Jawa Barat yang melegenda sejak zaman dulu. Pada awalnya, legenda Sangkuriang merupakan tradisi lisan. Rujukan tertulis cerita ini dapat ditemukan pada naskah perjalanan Bujangga Manik, yang ditulis pada daun lontar di akhir abad ke-15 yang lalu. Ringkas cerita, berawal dari cerita Dayang Sumbi. Legenda Sangkuriang bermula dari khayangan, di mana diceritakan ada sepasang dewa dan dewi, yang dihukum menjadi hewan, dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing jantan bernama Situmang, sedangkan sang dewi menjadi babi hutan betina bernama Celeng Wayuhyang. Pada suatu ketika, seorang raja bernama Sungging Perbangkara pergi berburu. Di tengah hutan, raja ingin buang air, dan ditampungnya air kencingnya di batok kelapa. Setelah itu, datang Celeng Wayuhyang yang kehausan dan meminumnya. Seketika, babi hutan betina itu hamil dan melahirkan seorang putri cantik. Kemudian Raja Sungging Perbangkara yang menemukan bayi itu, lantas membawanya pulang ke keraton. Putri itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, sehingga banyak raja yang menginginkan untuk menjadi suaminya. Namun, semua lamaran ditolak Dayang Sumbi, hingga membuat para raja berperang karenanya. Dayang Sumbi kemudian memilih untuk mengasingkan diri dan hidup di hutan dengan ditemani anjing Situmang. Suatu hari, saat sedang asyik menenun, tempat kainnya jatuh dan ia malas untuk mengambilnya. Dayang Sumbi lalu berujar, siapapun yang mengambil tempat kainnya itu, jika laki-laki akan dijadikan suami dan jika perempuan akan dijadikan saudara. Ternyata, Situmang yang mengambilkan tempat kain itu. Dayang Sumbi pun memenuhi sumpahnya dan menjadikan anjing itu sebagai suaminya. Dari pernikahannya dengan Situmang, Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang pergi dari rumah seiring berjalannya waktu. Sangkuriang yang telah beranjak remaja mendapatkan tugas dari ibunya untuk berburu rusa. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Situmang. Setelah lama menunggu, ia melihat seekor babi hutan yang gemuk. Sangkuriang segera menyuruh Situmang untuk mengejar babi hutan tersebut, yang ternyata adalah Celeng Wayuhyang. Karena itu, Situmang enggan menjalankan perintah. Hal itu membuat Sangkuriang kesal dan mengancam dengan anak panahnya. Secara tidak sengaja, anak panah itu lepas dan membunuh Situmang. Karena bingung, Sangkuriang kemudian menyembelih peliharaannya untuk diambil hatinya. Setelah itu, Sangkuriang kembali pulang dan menyerahkan hati tersebut ke ibunya. Mengira bahwa yang diterimanya adalah hati rusa, Dayang Sumbi pun memasak dan memakannya. Namun, setelah mengetahui yang ia makan adalah hati Situmang, Dayang Sumbi pun marah besar kepada Sangkuriang. Dayang Sumbi kemudian memukul kepala putranya itu dengan centong atau sendok nasi yang terbuat dari kayu hingga kepala Sangkuriang terluka. Karena takut, Sangkuriang akhirnya meninggalkan rumah dan mengembara meninggalkan Dayang Sumbi. Sangkuriang ingin memperistri Dayang Sumbi setelah sekian lama pergi dari rumah. Sangkuriang tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang kuat dan sakti. Gantikan Dayang Sumbi dan tidak mengetahui bahwa wanita yang dicintainya itu adalah ibunya sendiri. Saat Sangkuriang berniat menikahinya, Dayang Sumbi menolak karena telah mengetahui bahwa pria yang hendak meminangnya itu adalah putranya. Dayang Sumbi lantas memberikan syarat yang mustahil dilakukan kepada Sangkuriang apabila ingin menjadi suaminya. Dayang Sumbi meminta dibuatkan perahu dan telaga yang harus jadi dalam semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Syarat itu ternyata disanggupi oleh Sangkuriang. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi takut dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar mengagalkan usaha Sangkuriang. Ia juga memukulkan alu ke lesung, seolah-olah sedang menumbuk padi dan menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Alhasil, makhluk halus anak buah Sangkuriang pun ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya karena mengira pagi segera tiba. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sangkuriang pun mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu yang jatuh menelungkup itu berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Setelah itu, Sangkuriang masih mengejar Akan tetapi, Sang Hyang Tunggal segera mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga jaksi agar lolos dari kejaran Sangkuriang.
Sedangkan sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib.